Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul The Sniper Rogue Mission tahun 2022. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film akan berlatar di kota London dan kita akan diperlihatkan dengan sang legenda sniper dunia yaitu Brandon Beckett. Di sana ia bersama rekan lamanya Zero tengah menjalankan sebuah misi untuk menangkap petinggi mereka yang diduga telah menjalankan bisnis ilegal, ialah penjualan manusia atau praktik prostitusi. Scene kemudian berpindah ke tempat prostitusi. Tempat itu adalah tempat para wanita melakukan live streaming yang senonoh. Di sana ada seorang kru yang mendatangi wanita bernama Mary Jane. Lantas orang itu menyuruh Jane untuk segera pergi dari tempat ini. Jane bertanya apa yang sebenarnya terjadi, namun Simon menjawab tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Jika Jane sudah berada di tempat yang aman, ia menyuruh untuk menghubunginya lewat nomor yang telah ia simpan di dalam saku jaket yang dipakai Jane. Run! Don't look back. Who's in the pocket? Call me when you're somewhere safe. Sementara Brandon sedang mengintai atasan mereka di sebuah hotel, terlihat sang kolonel tengah bertemu dengan perempuan bernama Laura Lake, yang mana Lake adalah seorang aktivis manusia, akan tetapi ialah dalang dibalik bisnis perdagangan manusia. Sementara di tempat prostitusi itu sendiri, para tim mengabarkan kepada yang lainnya agar segera bersiap-siap untuk menghabisi para wanita jalang tersebut. Dikarenakan pihak FBI akan segera mendatangi mereka dalam 30 menit lagi. Mereka akan menghabisi para gadis itu untuk menghilangkan jejak. Setelah mereka menghabisi para gadis itu, mereka menyadari bahwa ada satu wanita yang berhasil kabur. Jelas hal itu membuat mereka panik, karena jika saja wanita itu berhasil kabur, maka ia akan melaporkan mereka semua. Namun mengingat para tim penyelamat akan segera datang, mereka pun tidak ada waktu untuk mencari satu wanita lagi. Hingga akhirnya mereka pun pergi dari tempat tersebut. 27 minutes. Rescue squad is 15 behind. Setelah para mafia pergi, tidak lama para tim penyelamat pun datang. Namun mereka malah menjadi jagoan kesiangan karena semua target sudah pergi dan para gadis sudah tewas. Tapi kegagalan mereka terbayarkan untuk sementara waktu karena Brandon berhasil menangkap atasan mereka yang diduga telah berkunjung ke suatu hotel untuk melakukan transaksi gelap. I arrested him. Scene kemudian berpindah ke kantor CIA. Di sana Brandon dimarahi oleh atasannya yang bernama Gabriel Stone. Ia memarahi Brandon karena sudah berani menangkap Kusamano, seorang wakil kepala patroli perbatasan Amerika. Tindakan yang dilakukan Brandon sama sekali kurang ajar. Gabriel menyangka bahwa Brandon menangkap Kusamano hanya dengan firasat, bukan dengan bukti yang identik. Tapi Brandon menyangkalnya bahwa penangkapan Kusamano bukan tanpa alasan, melainkan Kusamano tengah melakukan transaksi gelap dengan seorang wanita bernama Laura Lake. Laura Lake merupakan aktivis manusia hanyalah kedok semata. Di sisi lain, Lake ternyata adalah pengelola jaringan perdagangan seks di Amerika. Does the name Laura Lake mean anything to you, sir? Publicly, anyway. Lake is the CEO of Sigma Oasis Innovations here in London. She runs a sex trafficking ring in the US. Diduga Laura Lake menyelundupkan wanita melintasi perbatasan. Dan mengapa Laura Lake bisa membawa para wanita melewati perbatasan dengan mudah? Ya, karena Kusamano adalah orang yang bertanggung jawab di sana. Jadi Laura Lake dan Kusamano telah bersepakat untuk melakukan kerjasama, yang mana Laura Lake akan dapat jalan akses mudah untuk membawa para gadis tersebut dan melancarkan usaha haramnya tersebut. Sedangkan Kusamano akan mendapatkan komisi yang besar dari usaha itu. Shipping containers full of computer parts. She smuggles women across the border, and it's a lot easier if you have a border patrol chief in your pocket. And Cusimano was in charge over here, and they had her.
Brandon dapat informasi itu dari rekan timnya yang bernama Zero. Zero asked me to keep an eye on Kusamano. Tidak lama, Kusamano datang ke kantor CIA. Di sana ia mengemukakan fakta sebenarnya bahwa apa yang Brandon lihat adalah salah besar. Karena pada saat malam itu, Kusamano memang akan menangkap Laura Lake, namun ia menemukan Lake bunuh diri di kamar mandinya. We found her early this morning in her bathtub. So she decided to end things on her own terms. It did look like you were trying to stop her. I saw Laura Lake getting away. Demi menguatkan faktanya, Kusamano akan mengirimkan data TKP kepadanya. Gabriel, I'll send you the full report when I'm back at my desk. Dan lagi-lagi, Gabriel mempercayai fakta yang diucapkan oleh Kusamano. We apologize for any inconvenience. Oleh akibat penangkapan gegabah itu, akhirnya Zero dihapus dari program CIA, sedangkan Brandon harus diskorsing dari kantornya. Sementara di tempat para mafia, si pemimpin merasa hariwang dengan satu gadis yang berhasil kabur. Rupanya gadis itu sekarang berada di kantor polisi dan sebentar lagi akan dijemput oleh FBI. Ia pun memerintahkan kepada dua orang bersaudara untuk segera menghabisi wanita tersebut. Tidak lama, para mafia itu pun akhirnya sampai di posisi target. Mereka langsung bersiap-siap dengan Dragunovnya. Sure hope this I already told you I don't have a shop from there, so just... Tidak lama, Zero datang ke sana untuk menjemput si gadis tersebut. Him. You've seen this guy. Namun sayang karena datanya di FBI sudah dihapus, akhirnya kantor polisi tidak bersedia menyerahkan gadis itu kepadanya. Sorry, sir. I can't let you leave with her. Dan saat itu juga si gadis melihat sebuah kertas untuk menghubungi Zero dan tiba-tiba Happened, you missed her? Shut up, man. dengan cepat Zero berhasil kabur bersama gadis tersebut. What did you miss? Di tempat lain, Gabriel dan Brandon sedang bertemu di sebuah taman. Ternyata Gabriel sebenarnya percaya dengan Brandon, namun rupanya usaha penangkapan Kusamano bukan kali ini saja. Sebelumnya sudah banyak sekali orang yang ingin menangkapnya, bahkan Gabriel juga sama. Tapi karena Kusamano banyak membalikan fakta sehingga ia terus bebas. Gabriel yang menyadari bahwa ia akan segera pensiun, ia pun mempercayai misi ini dan menyerahkannya kepada Brandon. Ia berharap Brandon dan timnya bisa menangkap Kusamano dan mengakhiri kebusukannya. I'm tired of watching assholes. I'm too old and too tired to... Kusamano's probably dirty. Si atasan mafia yang mendengar bahwa kedua orang itu gagal membunuh gadis incarannya, ia pun lantas adat-adatan dengan membanting bangku warteg. Sementara Zero singgah di sebuah tempat yang menurutnya aman. Ia pun berniat untuk istirahat di sebuah rumah milik mantan istrinya tersebut. Kedatangan mereka rupanya diterima baik oleh penghuni rumah. Tidak lama Brandon pun datang. No? Di sana Zero dan Brandon sadar bahwa mereka sekarang bukanlah petugas keamanan negara karena Zero sudah dihapus dari sistem sedangkan Brandon diskorsing. Walaupun mereka tidak ada wewenang untuk menangkap Kusamano, tapi tekad mereka tetap kuat untuk menegakkan keadilan. Dan di sana mereka akan meminta bantuan kepada teman mereka. Dan kalian masih ingat ialah Lady Death. Di film sebelumnya, Lady Death adalah orang yang berusaha membunuh Brandon. Kalian bisa lihat alur filmnya dengan mengklik tautan di layar pojok atas. Kini ia menjalani hidup damai sebagai tukang kopi di sebuah kedai kopi. Ia juga memiliki teman dekat dengan seorang penggila internet. Mengetahui keberadaan Brandon, lantas Lady pun pergi dari kedai kopi tersebut dan ia menyuruh temannya untuk membawa Brandon ke suatu tempat. Have you ever seen this woman around here? Di saat Brandon bertanya kepada pria itu, lantas pria itu pun membawa Brandon ke suatu tempat dan di sanalah terjadi sedikit baku hantam yang tidak mencangkelkan. Brandon terus meyakinkan Lady bahwa kedatangannya ke sana bukan untuk menangkapnya, melainkan meminta bantuannya. Namun Lady masih menganggap bahwa Brandon adalah musuhnya yang mungkin saja akan membunuhnya. Tidak lama akhirnya Zero datang dan menjelaskan bahwa mereka butuh bantuan Lady. Mereka pun dibawa ke tempat apartemen Lady. Kemudian Zero menjelaskan misi yang mereka laksanakan ialah mengejar ketua FBI kotor yang diduga menyelundupkan wanita ke dalam negeri secara ilegal.
Mendengar itu, awalnya Lady tidak ingin membantu mereka. Namun ketika Jen menceritakan cerita sebenarnya bahwa para gadis itu dibawa dari panti asuhan, tujuannya untuk menemui orang tua mereka yang berada di Amerika. Namun faktanya mereka akan dijual sebagai perbudakan seks. Spent 7 days in a pitch black shipping container. Told me they'd take me to see them. Told me they were excited to see me. We were prisoners, just stripping on camera for fucking Bitcoin. From there it just got worse, just full-blown sex slavery. Mendengar penjelasan Jen, akhirnya hati Lady tersentuh dan ia pun bersedia membantu Zero dan Brandon untuk mengusut kasus tersebut. Kemudian Zero meminta Jen untuk menghubungi Simon, ialah pria yang membantunya kabur. Tujuannya untuk meminta informasi kapan pengiriman kontainer yang berisi para gadis dan hal-hal lain sebagainya. Namun di sini, Brandon sadar bahwa sangat berbahaya sekali untuk menggunakan telepon. Mungkin saja pihak musuh bisa mengetahui percakapan ia dan Simon. Hingga akhirnya mereka pun meminta bantuan kepada teman Lady yang sebagai seorang hacker. Sementara di tempat para mafia, Simon dan rekannya sedang berbincang mengenai kamera CCTV yang baru mereka pasang. Tidak lama Simon pun pergi sebentar. Tapi di sana rekannya melihat ada seseorang yang menelpon Simon. Ia pun mengangkat telepon tersebut yang ternyata telepon itu berasal dari Zero. Lost him. Alright, keep trying. Lantas orang itu pun melaporkan perihal telepon tersebut kepada atasannya. Ia pun menghampiri Simon, dan secara bersamaan Jen malah menelepon. Si ketua memaksa Simon untuk mengangkat telepon dari pihak Zero. Well, congratulations, son. Si ketua pun akhirnya mengetahui bahwa Simon lah yang membantu kabur Jen. Simon pun akan bertemu dengan Jen, yang ternyata para mafia itu menggunakan kesempatan tersebut untuk membunuh Jen. Dan dua tim itu pun merancang strategi untuk pertemuan Jen dan Simon. Orange Pop. Both Sunkist and Fanta. Sementara di tempat lain, akhirnya Gabriel akan turun tangan untuk mengusut kasus tersebut. Laura Lake was found dead. Watching Utica, New York. Kemudian Gabriel menemui Kusamano dan mengatakan bahwa ia akan segera membongkar semua kebusukan Kusamano. I think someone faked her death. Who would that someone be? Brandon, Zero, and they're not going to stop until they nail your ass to the floor. Tapi di sana Kusamano yang merasa kebal hukum dengan jumawa mengatakan, I keep a baseball bat by the bed. I'll be interested to see how that goes. Di kemudian hari Jen pun memberitahu bahwa Simon akan menemuinya di kedai kopi ujung jalan. Tidak ingin gagal, mereka pun segera menyusun strategi. Sementara para musuh ternyata sudah stay di posisi dan bersiap untuk menghabisi Jen. Kemudian Simon pun dibunuh. Nice work. Dan Brandon akan mengawasi mereka dari jauh dengan senapannya. Dan pertemuan pun dilaksanakan. Anything? Di sana pihak musuh tidak menyadari bahwa Lady adalah musuh mereka. Still no Fed? Di sana mereka kebingungan karena Simon belum juga datang, yang ternyata Simon sudah tewas. Sementara pihak musuh juga kebingungan mencari keberadaan FBI yang mengawasi Jen. Dan yang membedukannya, ternyata mereka berada di gedung yang sama. Tiba-tiba Jen menjerit dan untungnya ia berhasil diselamatkan oleh Lady. Yeah, I see that. Where the hell is he? Lady pun bertarung dengan musuh, sementara Jen berhasil melarikan diri. Si ketua yang pusing dengan tembakan yang meleset, lantas ia pun bergegas untuk segera menangkap Jen. Menyadari ada penembak jitu di atas mereka, lantas Zero langsung pergi untuk meringkus musuh. Tapi di saat bersamaan, Zero dan ketua pun akhirnya bertemu di sana, dan mereka pun akhirnya bertarung. Sementara Brandon berhasil membunuh orang tersebut. Sedangkan sniper musuh berhasil melarikan diri. Kemudian mereka kembali berkumpul. Di sini Zero berhasil mendapatkan ponsel milik si ketua mafia. Setelah itu ponsel tersebut berhasil dibongkar tanpa di-flash dulu, di mana mereka menemukan chat dan beberapa file penting yang memberi mereka informasi mengenai kontainer yang berisi wanita jalang.
Tidak berlama-lama, mereka pun langsung bergegas pergi ke sana. Oh, how about a database with 12 female... Di pelabuhan Philadelphia, mereka berhasil menemukan para mafia yang akan segera membawa para gadis itu ke negara Amerika. Sementara di tempat lain, Gabriel mengendap-endap masuk ke tempat kediaman Cusamano. Dan di sana ia berhasil menemukan surat tentang kematian Laura Lake yang dipalsukan. Selain itu, ia juga berhasil melumpuhkan Cusamano. Di pelabuhan, Lady Death secara mengendap-endap berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. I hate this plan. We should be down there with her. Stealth isn't dead. Sementara Brandon yang sedang mengawasi diketahui keberadaannya oleh musuh, sehingga mereka pun harus bertarung. Come on. Position till my brother's safe, asshole. Setelah mereka semua berhasil mengalahkan semua para mafia, mereka pun menghubungi pihak yang berwajib untuk menyelamatkan mereka semua. Tapi dengan informasi yang diberikan Gabriel bahwa Laura Lake ternyata sedang berada di Amerika. Cusamano's help. She could already be in the States. Looking at her forged got proof Laura Lake faked her death. Di sana Brandon menyadari bahwa Laura Lake ada bersama mereka. On paper, you're already dead, cremated, and buried. Certificate, autopsy report. Yes. With a clean identity when you hit US soil. Dan benar saja, Laura Lake berhasil melarikan diri. She won't get far in foot. Let's go. Laura Lake berhasil menjauh dari pasukan Zero dan CS. Lantas ia pun menghentikan mobil yang sedang melaju. So much for stopping. Namun ternyata mobil tersebut dikendarai oleh Jane, dan Jane pun berhasil membunuh Laura Lake. Di akhir film kita diperlihatkan Gabriel yang sudah tekad akan pensiun pada esok hari. Ia merasakan kepuasan tersendiri dalam akhir karirnya, karena ia merasa sudah menegakkan keadilan walaupun hanya sedikit yang berhasil. Tapi setidaknya keadilan itu sudah ia tegakkan. I do it my way, with my people. Selain itu, Gabriel mendirikan tim penerusnya yang terdiri dari Brandon, Zero, dan Lady Death sebagai tim intelijen elit global. Oke dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulu seluruh alur cerita film The Sniper Rogue Mission tahun 2022. Pelajaran yang bisa diambil dalam film ini bahwa sekecil apapun keadilan harus tetap ditegakkan. Walaupun akan ada 1 juta musuh yang akan menjatuhkanmu. Mati menjadi seorang yang berusaha menegakkan keadilan itu lebih baik dan terhormat daripada hidup tentram tapi dalam naungan ketidakjelasan hidup. Kita tahu bahwa di negeri ini sangat sulit sekali menanamkan keadilan secara keseluruhannya. Namun dengan menerapkan keadilan dalam lingkungan hidup kita berarti sudah menggambarkan bahwa kita telah menjunjung tinggi keadilan. Kita tidak bisa menegakkan keadilan dengan jumlah yang dukungan yang sedikit. Dan untuk mendapatkan dukungan yang sangat banyak itu sulit dan sangat super sulit. Oleh karena itu kita sadar bahwa di lingkungan kita sendiri juga memerlukan keadilan.
Dan jika kalian sudah berhasil menegakkan keadilan di lingkungan kalian, niscaya Anda akan merubah dunia dengan sangat baik. Nah, itu saja dari saya, Steve Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.